saham PT Cikarang Listrindo Tbk atau yang lebih dikenal dengan POWR. Nah, jadi saham POWR ini bisa dibilang sangat sederhana secara model bisnis, yakni menyewakan aliran listrik yang mereka punya. Jadi POWR ini punya 3 pembangkit listrik, yakni Jababeka Power Plant, kemudian MM2100 Power Plant, dan Babelan Power Plant. Nah, pembangkit listrik terbesar adalah Jababeka Power Plant dengan kapasitas 755 MW. Nah, pembangkit listrik berbasis gas dan uap ini menjadi power plant yang tertua dan terbesar milik POWR. Nah, pembangkit listrik Babelan Power Plant ini menjadi terbesar kedua dengan kapasitas 2 kali 140 MW. Kemudian pembangkit listrik ini menggunakan energi batu bara yang dikombinasikan juga dengan biomasa. Dan yang terakhir ada MM2100 Power Plant yang berbasis gas dengan kapasitas 109 MW. Di luar itu, POWR juga mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya meskipun memang kapasitasnya masih sangat rendah, yakni 15 MW per 2023 yang lalu. Nah, dari sini POWR sebenarnya mendapatkan pendapatan dari hasil sewa energi listrik yang mereka hasilkan. Nah, ketika saat ini mereka berada di kawasan industri padat seperti di Jababeka, kemudian di MM2100 dan juga Babelan, memang permintaan listrik POWR ini cenderung stabil. Jadi ada penurunan bila aktivitas industri juga sedikit penurunan seperti era Covid kemarin. Nah, tetapi hal ini terlihat saat pandemi. Kalau kita lihat memang POWR memang mencatatkan sedikit penurunan, yakni hingga 20%, karena memang aktivitas industri terbilang menurun karena pembatasan mobilitas. Nah, karakter bisnis seperti POWR ini juga nggak menjanjikan pertumbuhan yang terbilang agresif, teman-teman. Tetapi ini cenderung moderat. Dari 2013 hingga 2023 atau dalam 10 tahun terakhir, rentang 10 tahun itu, rata-rata pertumbuhan pendapatannya terbilang sangat kecil, yakni 2,95% per tahun. Lalu dari segi tingkat margin keuntungan bersih atau margin laba bersihnya dalam 10 periode tersebut sekitar 15,49%. Dengan rata-rata free cash flow POWR sejak 2018 hingga saat ini mencapai 1 triliun. Namun, ada mode ekspansi. Pada saat mode ekspansi seperti pembangunan pembangkit listrik, free cash flow-nya tentu saja bisa mencatatkan cash flow yang negatif. Dengan bisnis yang cenderung stabil, sebenarnya POWR ini bisa bagi dividen sejak IPO. Dan tentu saja kalau kita lihat rata-rata tingkat dividen yield yang diberikan atau kita akumulasi dengan yang interim, teman-teman, dengan yang finalnya, ini rata-rata 16-20% per tahunnya. Nah, tentu saja ini cukup menggiurkan. Namun untuk harga POWR ini sendiri saat ini sudah cukup murah, teman-teman. Dengan asumsi harga wajar adalah 875 per saham. Tetapi tantangan dari POWR ini sendiri adalah apa rencana ekspansi bisnis perseroan ke depannya dengan menambah pembangkit listrik yang baru atau ekspansi listrik pada kawasan industri yang baru. Nah, ini tentu saja menjadi PR yang besar yang belum terjawab oleh manajemen.